Oke. Nah, tugasnya bikin esai. Esai itu sebuah karangan yang punya apa namanya? Yang punya satu tujuan, katakanlah satu isi yang kalian mau sampaikan. Nah, itu esai. Apa? Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Pendahuluan itu berarti apa? Kira-kira apa yang mau dibahas? Apa yang dipelajari sih di kelas ini misalnya minggu lalu? Tentang spiritualitas, ya kan? Kalian bisa mulai, spiritualitas itu sebetulnya apa? Apa sih artinya spiritualitas? Ya. Nah, apakah itu ada di dalam kehidupan sehari-hari? Apakah itu hanya berlaku di gereja? Atau itu hanya pas lagi ibadah? Baru itu namanya spiritual. Bagaimana dengan waktu kita kerja, waktu kita makan, waktu kita berinteraksi dengan orang lain, waktu kita mengerjakan hal-hal yang katakanlah bukan berkaitan dengan masalah ibadah, doa, dan kegiatan pelayanan di gereja. Apakah itu spiritualitas? Nah, kalian bikin itu namanya di kalimat pendahulu. Baru nanti isi. Ya. Nah, ternyata ya kan? Nah, misalnya kan ini ada bahannya nih. Loh. Nah, buku dari ini spiritualitas dari Dimitru mengatakan semua itu spiritualitas. Kalau gitu, apa itu spiritualitas? Nah, kamu bahas di bab 2-nya isinya. Spiritualitas adalah bla 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 bla. Nih, kalian bisa kutip. Gitu. Ya kan? Bisa kutip apa atau yang kalian dengar di YouTube yang saya rekam. Oke? Nah, bahas. Oh, spiritualitas itu apa? Ayo, masih ingat nggak? Hubungan dengan Allah. Lalu apa lagi? Relasimu dengan Allah. Nah, kalau relasi dengan Allah itu cuma di gereja, berarti setiap saat. Ya kan? Kenapa kok setiap saat? Karena hidup kita berasal dari Dia. Makanya tidak bisa lepas dengan Dia. Tidak bisa lepas dengan Dia berarti ya setiap saat berelasi dengan Allah. Ya gitu. Nah, itu jelasin. Ya. Bentuk paragraf. Ya. Gitu. Nah, lalu apa lagi? Kalau itu relasi dengan Allah, lalu untuk apa ini relasi dengan Allah? Iya, mencapai kesempurnaan. Apa itu kesempurnaan? Nah, mungkin nanti di paragraf 2 kalian jelasin. Kesempurnaan itu berarti apa? Iya, kita mencapai mystical union with God through the living gospel. Nah, ini ada ya, progress, perfecting, perfection. Kita menyatu dengan Allah. Itu yang disebut nanti kita mau belajar hari ini yang disebut dengan theosis. Ya, nah, ini goalnya apa? Perfection, union with Christ. Union with Christ itu artinya menyatu dengan Kristus atau serupa dengan Allah. Itulah perfection. Itulah namanya deifikasi. Apa? Deifikasi. Nah, ini kalian udah dikasih tahu nih. Nanti nih, misalnya semester berikutnya kalian disuruh khotbah, disuruh ngajar apa. Ini dipakai. Ya. Jangan kayak kakak tingkat tadi khotbah gitu. Aduh, ampun. Padahal udah dikasih banyak modal sama mereka. Mungkin mereka bingung mau yang pakai mana. Ya. Nah, kalian itu ingat, oh, nanti kalau misalnya khotbah kalian mau bahas tentang kerohanian, tentang kesempurnaan, tentang panggilan hidup menjadi orang Kristen itu apa? Tujuan hidup orang Kristen itu apa sih? Tujuan kamu hidup di dunia ini yang bernama generasi, hidup di tahun 2022, tanggal sekian ada di STT Purwokerto ini untuk apa? Generasi. Untuk apa hidupmu?
Memimpin untuk apa? Nah, lalu mendalami firman Tuhannya untuk apa lagi? Maksudnya apa? Hah? Kamu ada hidup di dunia ini untuk apa? Susah. Nah iya, kamu sekarang hidup di abad ini nih, detik ini, for what? Nih, ini jawabannya. Generasi, ya, perfection, ya kan? Nah itu. Nah, untuk mencapai perfection itu adalah seperti sebuah apa? Perjalanan. Nah, tulis nih, berarti paragraf yang ketiga ya, perjalanan. Jangan bilang hidup ini sandiwara, ya kan? Kak, gimana nyanyinya? Hidup ini seperti sandiwara. Ada kan nyanyiannya? Oke, hidup kita bukan sandiwara, tapi hidup kamu tuh seperti apa? Journey. Ya, sebuah perjalanan. Perjalanan apa? Bersama siapa? Perjalanan itu mau kemana dan bersama siapa? Bersama dengan Kristus, Roh Kudus, sama dengan Allah. Mau kemana? Menuju pada tadi itu kesempurnaan seperti Kristus. Jadi kamu tuh menuju kepada Kristus. Ibaratnya tujuannya misalnya itu tujuannya sono nih. Berarti kamu menujunya kepada Kristus di situ. Nah, kalau itu perjalanan berarti dalam perjalanan itu ada apa? Tes. Sama ilustrasi yang saya berikan minggu lalu itu apa? Hah? Seperti apa? Mendaki gunung. Berarti kalau daki gunung kamu ngalami apa? Kesulitan lah ya kan? Nggak mungkin kamu daki itu lancar ya jalan. Nggak mungkin ya? Iya kan? Kamu bisa kehausan, ya kan? Kecapean. Mungkin celanamu saya bilang kemarin robek lah, sepatumu apalah robek lah, atau sandalmu putus lah, oke? Atau kamu bisa jatuh lah, terjungkal di bawah, ya kan? Sampai kepalamu kebentur pohon misalnya, oke? Atau barangmu keberatan kamu angkutnya tuh sampai aduh berkeluar keringat, gitu. Itu proses, itu yang disebut dengan experience. Kamu mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, experience seperti apa inilah yang nanti kita mau bahas nih. Oke, experience-nya apa nih? Pengalaman bersama dengan Tuhan. Tentu waktu kamu mau daki gunung, Tuhan kasih nggak petunjuknya? Waktu kamu mau daki ke gunung, ada nggak petunjuknya? Misalnya apa? Kamu pakai apa? Kompas. Kalau enggak, kamu nggak nyampe nanti. Bisa tersesat kemana-mana gitu. Harusnya ke utara, kamu malah ke selatan misalnya. Ya kan? Kompas misalnya. Peta, ya kan? Nih, sekarang ada Google Map misalnya. GPS. Right? Atau kompas. Apalagi? Mungkin ada pemandunya. Benar nggak? Pemandu. Pernah hiking nggak sih? Pernah manjat gunung nggak? Nah, kan ada pemandunya. Ya kan? Nah, pemandunya nunjukin ini jalannya ini. Jadi, nah ini pada akhirnya nanti akan mencapai apa namanya? Kesempurnaan. Jadi waktu kamu experience, kamu akan mencapai yang namanya makin lama makin maju, purification. Kalau ikuti jalannya ya, kamu akan makin naik kan? Kecuali kamu salah jalan. Nah, gitu. And then kamu akan makin purification, lalu kamu akan makin serupa dengan Allah, dan waktu kamu berperjalanan itu jangan lupa ada spiritual energy, ada Roh Kudus. Tadi saya bilang pemandu kita itulah Roh Kudus. Tapi kompasnya, peta jalannya itu apa? Nah, ini hari ini kita mau pelajari.
Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita mencapai ini namanya deification atau menjadi serupa dengan Kristus. Nah, waktu kamu menuju kepada Kristus, kita tuh akan semakin terang dan terang. Itu experience-nya. Berarti waktu kamu sudah makin dekat dengan gunung itu, kamu akan makin apa? Kayak makin sukacita gitu ya kan? Kamu akan merasakan hawa dinginnya, benar nggak? Ya kan? Makin naik ke atas makin dingin nggak? Makin dingin. Kenapa? Karena gunung itu makin tinggi makin dingin kan? Gitu. Waktu kamu di lembah ya masih panas. Tapi makin naik, makin naik, makin naik. Berarti makin apa? Dingin. Napasnya pun mungkin sulit karena oksigen berkurang. Nah, sama seperti kita berpengalaman sama Tuhan ini ya, mencapai berperjalanan tadi, itu akan lama makin apa? Terang. Karena Allah itu terang. Kristus itu terang. Itulah yang disebut dengan deification. Kita mencapai nih makin terang seperti ini. Jadi kalau dikatakan kamu menyatu, mencapai kesempurnaan, orang Tuhan itu akan melihat kamu tuh makin terang. Bukan melihat hatimu tuh makin gelap, makin kotor. Ya, so deification is an anhypostatic direct illumination. It has no beginning, but appears in those worthy as something exceeding their comprehension. It is indeed a mystical union with God beyond mind and reason in the age when creature will no longer know corruption. Jadi maksudnya dengan deifikasi itu kita itu kayak ngalami terang itu. Ya. Nah, kalau kita yang masih di bumi di bawah, ya ini kita berusaha melihat. Ya, nih ada yang tersungkur, ada yang nggak berani lihat, ada yang mau lihat tapi silau banget. Tapi kalau kita makin naik, makin naik, makin naik seperti Musa dan Elia ini, nah kita udah bisa melihat. Bahkan kita terpancar kena sinarnya, benar nggak? Tahu bulan, matahari tahu. Bulan itu kok bisa bercahaya ya di malam? Iya, bulan itu bercahaya karena kena cahayanya dari kita itu seperti bulan. Jadi kita itu seperti bulan, kita bercahaya karena kena cahayanya Kristus. Seperti bulan, dia bisa bercahaya karena pantulan dari cahaya matahari. Sama orang percaya juga begitu. Inilah yang disebut dengan illumination. Apa namanya? Illumination. Illumination itu artinya apa? Kamu makin terang, mendapat terangnya Kristus sehingga kamu bercahaya. Kayak gini. Kayak Musa dan Elia. Ini Musa, ini Elia. Ini mereka terang ini. Karena kena cahayanya Kristus. Inilah tujuan kita nih. Jadi kayak Musa dan Elia ini. Tapi sekarang kita ada di mana? Di bawah ini. Tapi akan daki naik ke atas nggak? Iya, itu kita. Jadi perjalanan kita ke atas kepada Kristus yang ini atau ke bawah? Ke atas. Ya, Raymond? Perjalanan kita menuju kemana? Kristus yang adalah terang ini. Itulah yang disebut dengan apa? Deification atau direct illumination. Direct illumination itu artinya gini. Kamu ikuti aja tuh terangnya itu. Pak, gimana saya tahu ya? Ada terang itu yang mesti saya ikuti. Ayo, kayak kamu daki gunung di tengah hutan ini. Gimana kamu tahu kalau hutan kamu lewat itu akan menuju kepada gunung puncak gunung? Berarti kan kita harus punya apa? Nanti saya bilang kompas atau petanya, ya, mapnya, Google Map-nya. Nah, saya tanya, kamu punya kompasnya nggak atau Google Map-nya? Apa?
Roh Kudus kan pemandunya. Hah? Apa? Map kamu, peta kamu. Alkitab, oke. Apa lagi? Berdoa, apa lagi? Kan ibarat ini kamu mau daki gunung nih, kamu harus punya peta kan? Petunjuknya aja. Petunjuknya apa ini? Kalau dalam spiritualitas ini. Pengetahuan apa? Tentang iman ya, tentang Alkitab. Oke, apa lagi? Ya kan? Kayak ibarat kita tuh tadi, ini kan orang-orang yang tersungkur di bawah ini. Kita orang-orang berdosa ini. Ini enggak? Nih. Lalu harus ngikut ini ke arah Kristus nih. Terangnya ini supaya jadi terang juga. Supaya mencapai deification. Ya kan? Nah, kita harus ikuti terang itu. Cuma masalahnya kamu ikuti nggak terang itu? Dari mana kamu tahu kalau sudah ikuti terang? Dari mana? Ibaratnya kalau ikuti terang itu kan ibaratnya kamu kayak pegang senter gitu, ya kan? Atau kamu ikuti yang di depan. Kalau ada petunjuknya kan gampang, kita tinggal dia belok kiri kita ikut, dia belok kanan kita ikut, dia lurus kita ikut, gitu. Cuma masalahnya kamu nih jalannya ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan nggak tahu kamu kan? Sesat atau enggak ini kamu? Kamu yakin masuk sekolah ini udah benar? Benar nggak jalan ini? Benar nggak kamu lagi ikuti peta hidupmu, benar nggak nih? Ngerti maksud saya? Jangan-jangan kamu salah masuk nih atau salah jalan deh. Aduh Pak, saya harusnya ke utara ini. Malah saya ke selatan ini. Salah saya. You get the map maksud saya. Kamu pegang nggak peta itu sehingga kamu bisa ikuti? Pernah ikut Google Map nggak? Pernah kan? Google Map suruh ke kiri, kita ke kiri kan? Google Map suruh lurus, kita lurus kan? Kayak gitu. Nah, sekarang masalahnya Google Map apa? Ya kamu bisa mencapai ini loh. Kayak Elia dan Musa ini mencapai illumination ini, mencapai deification ini. Atau mencapai yang namanya terang ini, theosis ini. Ya? Apa nih? Kamu masih di bawah ini, di lembah ini. Kalau menurut saya Pak, pertama-tama kita harus mempunyai tujuan yaitu ada Kristus. Ketika kita sudah mempunyai tujuan itu, maka Roh Kudus yang berkarya yang akan memimpin kita, sehingga dalam proses itu kita juga harus mengujikan diri, mengikuti apa yang difirmankan dan melakukan apa yang diharapkan oleh. Jadi peta ajarnya firman Tuhan. Peta pokoknya ikuti aja kata Alkitab, firman Allah ya kan. Tapi waktu kamu udah punya petunjuk nih, kamu mau lakukan yang mana? Ini gitu banyak. Halaman berapa ini? Berarti kan halaman 1 dulu kan, dari Matius 1 sampai Wahyu pasal 22 gitu. Ada di sini Matius 5:48. Iya saya tahu. Berarti kamu mengikutinya mulai dari mana? Matius pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Tiap hari 1 halaman gitu. Iya, petunjuknya ada Alkitab. Cuma gimana, mulai dari mana? Langkah 1, 2, 3, 4 sampai nanti kamu ke puncak. Iya, mulai dari mana dulu? Iya, petunjuknya ada benar ini, kitab suci. Ini udah benar. Inilah kalian dapat nih petunjuknya. Nah, waktu dapat petunjuknya, misalnya kalian tuh dikasih peta nih gitu. Terus otomatis tuh kalian bisa ikuti itu peta. Enggak kan? Lu mesti lihat kan? Ini petanya gimana nih jalannya? Ini kan petanya misalnya. Ini mapnya. Ini tujuannya di sini.
Tapi petanya kalian di sini. Begitu kan? Oke. Kan ini kan macam-macam juga ini petanya. Nah, kalian ada di sini. Kalian ikut di mana dulu? Ini kan? Pelajari di oh sampai ini. Begitu. Atau kalian ikut yang ini? Mau ikut yang mana nih? Peta itu kan dia peta nih misalnya. Nih. Sama, kalian sudah punya Alkitab nih. Mau jalan yang mana dulu? Bingung nggak? Pernah nggak lihat map itu? Nah, mau yang mana ini? Makanya Alkitab ada, peta itu ada, tapi kita harus juga punya pengetahuan. Itulah gunanya kalian duduk di kelas ini. Supaya jadi orang yang punya pengetahuan tentang keselamatan kalian, tentang tujuan hidup kamu. Supaya jangan jadi orang bodoh. Apa? Iya, orang bodoh itu ya orang nggak punya pengetahuan. Hidupnya easy going aja, yang penting makan, hidup, bersenang-senang, terus mati, gitu aja. Nah, kita bukan orang seperti itu. Ya. Nah, kita mau tahu apa yang kita mesti jalani. Jadi, nah, ini kita hari ini kita mau belajar apa sih yang diajarkan oleh kitab suci. Salah satunya nanti kitab suci ini sebetulnya sudah memberikan petanya. Cuma petanya aja kita nggak lihat gitu loh. Belum jelas nih. Kayak ini, ibaratnya saya kasih kamu ini kitab suci. Tapi kamu belum jelas nih, mau dari mana dulu nih Pak? Saya bingung. Benar nggak? Sama kamu dikasih peta nih. Kamu mau mulai dari mana ini? Bingung kamu. Benar nggak? Akhirnya nggak mulai-mulai kan gitu. Ya kan? Lalu tiba-tiba kamu udah tua. Habis itu kena COVID, mati. Gitu. Padahal belum mulai. Ya kan Jessica? Padahal masih di sini. Alkitabnya udah kamu pegang terus. Tapi kamu belum mulai jalan nih. Kamu belum mulai langkah 1, 2, belum mendaki nih. Nanda. Jadi, ya kan? Kamu belum mendaki apa-apa. Tahu-taunya udah kena tabrak truk, mati kita. Atau kena COVID. Game over. Oh, how? Nah, oke. Jadi kalau udah punya Alkitab, punya petanya, kita pelajari. Nah, waktu pelajari kitab suci ini, itulah gunanya pengetahuan kalian duduk di kelas ini, dengerin saya ceramah, dengerin saya kuliah gitu loh. Mungkin dengerin omelan saya juga gitu. Ya kan? Tapi tujuannya apa? Supaya makin terang. Termasuk kata-kata yang keras gitu. Kata-kata yang lembut, kata-kata yang setengah keras, setengah matang gitu ya. Kata-kata yang sangat keras. Apa itu? Misalnya dari firman Tuhan itu. Ya toh, banyak kan? Ada yang lembut, ada yang sangat keras, semua itu semua dipelajari. Supaya oh ya kita bisa melangkah. Nah, Pak, gimana sih Pak konkretnya nih? Saya bingung kalau belajar kitab suci ini harus mulai dari mana nih Pak? Bingung. Mulai dari Matius pasal 1 sampai kalau urut ya gampang sih ya kalau urut ya. Ya kan? Kalau memang Tuhan kasih tahu harus belajar kitab suci dari halaman 1 sampai 1000, saya siap Pak. Nah, udah jelas soalnya. Kayak gitu. Tapi kan kitab suci ini diberikan peta, kita yang harus punya pengetahuan sendiri untuk tahu jalannya. Benar nggak? Gitu. Nggak bisa terima instan. Nah, di dalam studi ini, Bapak-Bapak gereja sudah memberikan kita petunjuk. Gereja lewat Roh Kudus ya, Roh Kudus lewat gereja maksudnya, Roh Kudus lewat gereja sudah memberikan kita petunjuk yang semuanya diambil dari kitab suci memang. Tapi kan kitab suci ini kayak bahan mentah, kayak peta tadi loh. Mentah nih, kita yang harus polakan sendiri. Benar nggak? Gitu. Sama kayak kamu jahit. Ini bahannya semua, polanya ada. Terus
Jadi enggak kan? Kamu mesti mikir kan? Kamu mesti polain kan? Kamu mesti gunting kan? Gitu. Sama. Kehidupan spiritual juga seperti itu. Alkitabnya ada ini. Gerejanya ada, Roh Kudusnya ada. Tujuannya udah tahu belum? Udah tahu. Ini tujuannya ini, yang terang ini. Benar nggak? Kita ada di sini nih. Tujuannya mau naik ke atas kan? Gitu. Semua udah tahu. Tinggal jalannya gimana nih Pak? Nah, gitu. Alkitab penuntunnya. Tapi gimana caranya? Nah, gereja sudah memberikan kita petunjuknya. Apa itu? Nah, kita mau pelajari ini. Nah, saya mau ngajarin kalian tentang kalender gereja. Apa namanya? Kalender gereja. Apa namanya? The Church Year. Itu petunjuknya. Yang tahunan. Kan kita hidupnya tahunan ya. Hari ini, nanti tahun depan lagi diulangi lagi bulan yang sama. Benar nggak? Ini bulan Februari. Nanti tahun depan lagi ada Februari lagi. Februari lagi. Yang gitu. Terus. Nah ya, nah ini gereja memberikan kita apa namanya pembacaan kitab suci. Ingat ya, tadi petunjuknya apa? Di kitab suci. Tapi mulai dari mana Pak? Tentu kamu hidupnya kan bertahun-tahun, berhari-hari. Tiap hari lah dikerjakan itu. Lalu hari ini saya mesti ngapain ini Pak? Besok mesti ngapain Pak? Besok mesti ngapain lagi Pak? Besok apa yang mesti saya baca? Besok apa yang mesti saya kerjakan? Begitu terus. Ingat, berperjalanan. Kalau berperjalanan, emang bisa berhenti? Ya, namanya kamu berproses terus kan. Nah, kamu daki gunung nih. Udah, kamu sampai Semarang, kamu berhenti dan nggak mau daki. Nyampe tujuan? Enggak, kamu mesti terus bergerak. Capek istirahat dulu, jalan aja. Capek istirahat dulu, makan, minum mungkin, daki lagi. Kan gitu. Ya kan? Sama. Hari ini kamu udah ngerjain firman Tuhan. Emang besok enggak lagi? Besok-besok lagi enggak lagi? Minggu depan enggak lagi? Enggak. Masih terus. Oke? Nah, caranya gimana? Gereja sudah memberikan namanya petanya. Namanya apa? Nama petanya apa? Kalender. Sini. Kalender itu. Tahu kalender kan? Itu lihat kalender. Tahu? Nah, hari ini tanggal berapa? 21 Februari. Nah, itu kalender. Anggap. Ya. Oke, jadi petanya apa? Kitab suci. Tapi kitab suci ini kan terlalu banyak. Yang mana yang mau kita kerjakan hari ini tuh? Besoknya apa lagi? Besoknya apa lagi? Tahu nggak? Kamu nggak tahu. Mungkin kamu asal aja nih. Pokoknya hari ini mood saya suka baca ini. Oh, hari ini. Besok, tadi kan udah di awal, di tengah lah. Besoknya lagi pinggir. Besoknya lagi nih, gitu. Asal buka aja gitu. Kamu mau khotbah nih misalnya, aduh bingung. Pokoknya simsalabim. Oke, Yohanes 13. Gitu caranya. Nah, itu sama kayak kamu daki gunung, asal belok gitu loh. Benar nggak? Ya kan? Sama kamu tuh di sini, tapi jalannya nggak tahu kemana-mana, gini-gini, putar-putar aja. Bukan makin naik. Jadi, nah makanya gereja kasih petunjuk. Oke? Nah, itu yang disebut dengan apa? Leksionari. Namanya apa? Leksionari. Oke, jadi kalau kalian nih mau memuridkan ya, memuridkan dirimu orang lain, pakai leksionari salah satu cara. Apa? Leksionari. Leksionari itu artinya apa? Pembacaan kitab suci setiap hari, tetapi ada tema-temanya. Alright? Tapi bukan hanya leksionari ya, gereja juga berikan namanya apa? Perayaan gerejawi. Namanya apa? Feast. Apa? Feast. Selama 1 tahun sesuai kalender gereja. Kalender gereja itu namanya the church year. Ya, kalender gereja atau the church year.
Jadi mengikuti leksionari, pembacaan kitab suci setiap hari ya, dan feast atau perayaan-perayaan gerejawi dengan teratur akan membuat spiritualitas orang percaya semakin berakar di dalam Kristus, akan punya semakin fondasi yang kokoh ya, dan dibangun di atas dia semakin tertata, tersusun rapi. Nah, hidupmu kayak teratur gitu ikut jalannya. Oke, kalau ikut leksionari. Tapi kalau kamu kayak ikut leksionari, jalannya kayak gini. Nggak tahu kemana. Bisa kamu ikuti lagi? Hah? Bisa? Kamu kalau nggak ikut leksionari kayak gini nih jalan. Sembarangan. Nih. Nah, kamu pilih yang mana? Yang sebelah sini, sebelah sini. Mau teratur, disiplin, atau kayak koboi suka-sukamu. Koboi itu kan gitu, mau nembak orang, tembak. Mau bunuh orang, mau perkosa orang, mau rampok, terus terserah dia, itu koboi. Atau yang teratur. Your choice, kamu kayak daki gunung, silakan. Kamu mau ikuti yang sudah teratur, tinggal naik, atau kamu mau cari jalan sendiri, suka-suka kamu belok gitu. Oke, jadi ya. Tujuannya apa? Semakin tertata, tersusun rapi ini dalam Kolose 2:7 sehingga gambar dan rupa Kristus semakin nyata di dalam diri orang percaya. Ya, coba kita baca Galatia 4 ayat 19. Coba bacakan yang ngantuk-ngantuk. Yang ngantuk baca Alkitab. Ya, cengsin. Iya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Tuh, sakit bersalin lagi. Sampai bayi itu terbentuk. Bayi itu apa di sini? Rupa Kristus. Namanya bersalin itu sakit atau enak? Sakit atau enggak? Nah, kalian udah pernah bersalin belum? Belum ya? Pernah lihat orang bersalin enggak? Atau pernah dengar ceritanya enggak? Pasti pernah ya kan? Paling enggak adikmu lah yang lahir di dunia ini kamu pernah dengar ya kan? Atau di film-film. Bersalin itu pasti penuh apa tuh? Sakitan, bahkan berdarah kan gitu kan? Ya, gitu. Maka enak nih jadi anak cowok nggak perlu bersalin. Ya, yang cewek-cewek jadi ibu bersalin. Tetapi jangan lupa Paulus pakai istilah bersalin. Nah, ini bukan cerita secara jasmani, tapi ini secara spiritual. Artinya apa? Baik kamu laki-laki pun sekalipun kamu tetap bersalin. Paulus saja bersalin, apalagi kita. Ya, berarti kalau bersalin itu kamu lagi apa? Sekarang lagi ngapain? Dalam perutmu ada apa? Ada bayi. Masa ada duit? Ya, ada apa? Ada bayi, makanya bersalin. Berarti perutmu ada apa ini? Generasi. Ada cacing. Atau ada kamu laki-laki bersalin juga loh, bukan hanya perempuan. Nah, tapi yang kamu kandung itu apa? Kristus, rupa Kristus. Sampai Kristus itu menjadi nyata. Jadi kamu tuh lagi daki, kamu bawa bayi, lagi hamil kamu. Kita semua tuh lagi hamil, ya. Kamu hamil berapa bulan? Ya, susah. 9 bulan baru bisa melahir. Nah, gitu. Jadi 9 bulan itu kan seorang ibu tuh menderita nggak? Menderita. Dia nggak bisa pakai baju yang bebas lagi kan gitu ya. Makin besar mungkin dia malu ketemu orang.
atau mukanya jadi gemuk, kan gitu, ya. Belum bayinya nendang-nendang dia lagi, ya kan? Belum tiba-tiba macam-macam lah orang ibu hamil. Nanti kalian rasain lah ya kalau hamil. Sama dalam spiritualitas, kalau kita mengandung bayi Kristus itu hidup kita ya harus rela menderita. Oke? Tapi kita menderita bukan nggak ada tujuannya. Tujuannya apa? Itu sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi ya, me Christu morphote Christos en humin. Jadi morphote Christos. Rupa wujud Kristus itu menjadi apa? Nyata. Ya, menjadi terbentuk. Kayak bayi itu makin lama makin sempurna. Kepalanya, jantungnya, paru-parunya, kakinya, tangannya, mulutnya, semua organ itu bentuk. Nah, siap nilai. Sama kayak kita itu juga hamil ini, mau bersalin ini, terbentuk. Kapan? Waktu kamu sudah di puncak Nah, gitu. Tapi waktu lagi bersalin inilah, makanya kita diajak setiap hari. Kamu kalau ibu hamil kan setiap hari ya, harus apa? Makan yang bergizi, benar nggak? Ya, gitu. Kamu nggak bisa diet lagi. Ibu hamil tuh kalau diet mampus. Nah, kamu akan apa? Bayimu nanti nggak sempurna, nggak terbentuk, jantungnya rusak lah, kepalanya ada yang nggak sempurna lah, benar nggak? Nah, jadi kita terus diberi makan, ya. Nah, oke, kita balik ke sini. Petanya itu tadi apa? Lectionary. Nah, kalian ikuti petunjuknya. Mau? Udah dikasih nih. Kalian nggak perlu jalan kayak gini nih. Tinggal ikuti aja. Ini ke sini, nih. Ini ke sini, sini. Gampang kan? Gitu. Oke, nah apa saja ini kalender gereja dalam 1 tahun? Kita lihat di sini. Nah, saya mau mulai apa namanya dulu, nama-namanya ya. Misalnya tahun ini, oke, tahun ini ya, saya bagikan ininya ya. Oke, ini saya pernah bagi di grup ya. Ini. Oke, saya download dulu ya. Ini kalian harus tahu ya, dalam 1 tahun gereja itu ada apa aja sih? Apa sih yang kita mesti baca, mesti kita ikuti step by step gitu. Ya. Nah, ini misalnya kita mulai dari masa menjelang Paskah. Oke, persiapan Paskah, karena bagi kita Paskah itu adalah puncak dari keselamatan umat manusia. Dari kelahiran, Yesus mati, lalu Paskah. Ya. Nah, kita mulai dari situ. Nah, kalian lihat di sini oke, ini tanggal. Nah, ini ya. Dari Februari tanggal 13, kelihatan nggak ini? Nggak ya? Februari tanggal 13, gereja, Februari tanggal 13 itu hari Minggu ya. Gereja memperingati Minggu orang Farisi dan pengutuk
cukai. Nih. Ini kan kayak perjalanan, benar nggak? Ya kan? Sampai nanti puncaknya kemana? Kristus. Nah, anggaplah perjalanan kalian itu mulai ini. Coba ikuti ya. Dari 13 Februari ini. Oke? Lalu ke 20 Februari. Lalu ke 27. Lalu ke 6 Maret dan seterusnya. Nah, ini sudah diatur. Baca apa, minggu apa, perayaannya apa. Ini perayaannya ya. Oke? Ini perayaannya. Ini hari ini ya. Nah, kita lihat dulu. Nanti saya kasih lihat apa yang mesti tiap hari kalian baca ya. Oke. Nah, Minggu Zakheus. Kita lihat di sini Minggu Zakheus berarti sebelumnya. Ya. Sebelum orang Farisi dan pungut cukai. Apa? Berarti tanggal berapa itu? Tanggal 6. Ya kan? Nah, ini tanggal 6. 6. Lalu tanggal 13-nya apa? Minggu orang Farisi dan pungut cukai. Nah, waktu Minggu Zakheus, hari Minggunya ini kita baca, kita masih ikuti yang per minggunya ya. Nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu ada juga. Senin hari Minggunya apa? Kita baca Lukas 16. Tuh. Berarti waktu tanggal 6 kita baca apa? Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lalu minggu depannya lagi kita baca apa? Minggu orang Farisi dan pungut cukai. Kita baca apa? Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Ya, ini namanya minggu-minggu menjelang masa puasa. Jadi gereja mengajarkan kita ada masa puasa. Gitu. Oke? Lalu setelah itu tanggal 20 kemarin, minggu apa ini? Minggu anak yang hilang. Nah, makanya di grup itu saya bagi tentang minggu tanggal 20 kemarin kan? Minggu apa? Sunday of Prodigal Son atau minggu anak yang hilang. Nih, baca Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke? Nah, itu tanggal berapa nih? 20. Minggu depan tanggal 27 kita baca apa? Minggu penghakiman akhir. Ini perayaannya. Matius 25 31 sampai 46. Lalu setelah itu Minggu pengampunan. Nah, ini Matius 6 14 sampai 21. Nah, ini sampai di sini. Minggu pengampunan ini dia. Jadi ada berapa minggu ini? 5, ya kan? 1 2 3 4 5. Oke? Nah, ini sudah gereja sudah kasih petunjuk nih sama kita nih, tinggal kita ikuti. Berarti 1 minggu ini kita disuruh merenungkan apa? Kita sedang masuk minggu yang mana ini? Hari ini masuk minggu apa? Anak yang hilang. Minggu kemarin. Tapi nanti Senin sampai Sabtunya kita renungkan tentang apa? Anak yang hilang. Besoknya Minggu. Tanggal berapa? 27. Kita renungkan apa? Hah? Penghakiman akhir. Tahu nggak? Kamu duduk depan remote. Ngantuk-ngantuk kamu. Nah, biar kamu nggak tersesat seperti domba. Oke? Ini kalau kecil ya. Oke, saya gedein lah. Oke? Nah, ini. Minggu, tanggal 27, Minggu penghakiman akhir. Lalu tanggal Maretnya, Maret tanggal 6. Maret tanggal 6 kita renungkan apa? Pengampunan. Berarti nanti Maret tanggal 6, kamu harus belajar mengampuni.
Oke. Enak kan? Gereja sudah kasih petunjuknya nih, kamu tinggal ikuti gitu. Jadi, Pak, ini kan cuma baru 5 hari nih kan, 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 hari. Kan 1 tahun itu berapa hari? Iya, 360-nya lagi mana? Ada semua. Oke, nanti saya kasih lihat. Nah, tapi kalau yang namanya Sundays, misalnya Minggu Zakheus, ya udah 1 minggu itu kita renungkan tentang Zakheus. Ya. Terus minggu kemarin tentang orang Farisi yang membuka, kita renungkan. Nah, minggu ini apa? Minggu ini berarti mulai dari minggu kemarin sampai nanti hari Sabtu. Itu apa? Minggu anak yang hilang. Kita baca Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Direnungkan. Setiap hari baca Lukas 15 itu. Boleh. Walaupun nanti hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya itu ada bacaan-bacaan yang lain. Nggak apa-apa. Tapi dalam 1 minggu itu kita renungkan tema besarnya ini. Ya, oke. Nah, ini saya beri penjelasan. Ini baru 5 minggu ya. Karena dalam 1 tahun itu ada berapa minggu? 52 minggu kan? Benar nggak? Ini ada minggu. Kita bisa ikut yang mingguan atau yang harian. Harian itu berarti 365 hari. Kalau kita ikut yang mingguan, berarti ya ikut minggu ini. Ada 52 minggu lebih kurang. Oke? Nah, ini yang 5 minggu dulu. 5 minggu untuk tahun ini dimulai dari tanggal berapa? Tanggal 6. Ya, 6 Februari. Nah, 5 minggu itu disebut minggu persiapan masa puasa, atau istilah bahasa Inggrisnya apa? Lenten Sundays. Ya, pakai bahasa Inggris saya biar sedikit keren lah kalian. Oke. Pre-Lenten Sundays. Ya, ini pendeta kalian belum tentu tahu loh. Jadi kalian pelajari baik-baik ya. Nanti bisa ajarin pendeta kalian. Oke. Minggu Zakheus. Apa itu artinya Minggu Zakheus? Kita baca sebentar ya. Dalam Lukas 19 ayat 1-10 mengajarkan kepada kita untuk datang dan aktif mencari anugerah Allah yang telah datang seperti Zakheus. Jadi kalau kita baca kisah Zakheus, Zakheus itu yang aktif datang duluan kepada Kristus. Benar? Gitu. Membuka pintu hati, menerima Kristus dan mengalami pertobatan dari dosa-dosa kita seperti Zakheus adalah langkah awal yang harus kita kerjakan. Jadi kenapa kok dimulai dari Zakheus dulu? Ya sebelum kamu mau daki gunung, kamu mau nggak daki gunung? Tuhan udah ngajakin kamu nih, Febri, ayo kita daki gunung ya, ke Gunung Selamat. Terus kamu nggak mau? Emang Tuhan paksa? Tuhan paksa nggak? Enggak. Christoph, ayo kamu daki nih menuju kepada ini. Nih. Terus kamu nggak mau? Tuhan maksa? Enggak. Maka selalu dimulai dari kamu mau dulu. Itulah yang disebut iman. Oke. Nah, seperti Zakheus, maka langkah awal, langkah pertama, ingat, langkah awal yang harus kita kerjakan itu apa? Membuka pintu. Seperti Zakheus membuka pintu rumahnya untuk Kristus. Nah, itu kan satu simbol pintu hatimu. Ya kan? Kalau kamu baca kisah Lukas 19 ayat 1-10 kan gitu. Zakheus manjat pohon, cari Yesus. Setelah ketemu Yesus, dia ajak masuk ke rumahnya. Berarti pintunya kebuka nggak buat Yesus? Nah, sama. Itu di spiritual meaning-nya artinya apa? Maka nanti kalian bisa baca kitab suci itu seperti itu ya. Zakheus membuka pintu rumahnya, Yesus duduk makan di situ. Nah, itu artinya apa? Artinya kamu membuka pintu hatimu, biarkan Yesus itu masuk. Lalu ngapain Yesus masuk dalam hatimu? Makan. Yesus makan hatimu. Ya, habis dong hatimu. Enggak toh. Artinya apa? Makan itu satu apa itu? Suasana akrab. Kayak kamu makan lah. Dari kelas tegang-tegang nih.
Begitu kamu masuk ruang makan sana, waduh kamu kayaknya enak ya, ngobrol sama temannya kan, asistus gitu ya kan. Kayaknya yang tadi saya marah-marah lupa kan gitu kan. Nah, ya kan, habis makan ingat lagi ya kan. Jadi makan itu maksudnya gimana? Tuhan masuk makan bersama dengan Zakheus ini. Suasana saling kenal. Jadi waktu Kristus masuk ke dalam hatimu, kamu mengenal dia, Kristus mengenal kamu. Saling kenal. Oke, Eka? Ngerti? Gitu. Nah, itu Zakheus. Jadi kalau saling kenal, berarti kita terima dong Kristusnya. Ya kan? Lalu kita ngalami pertobatan. Nah, itu dia. Jadi sebelum kamu jalan nih menuju sini nih, kamu langkah pertamanya apa? Satu apa? Buka hati, mau. Kayak Tuhan ajak kamu daki gunung, kamu mau nggak? Ah, nggak mau. Ya udah, daki lagi. Ya kan? Kalau Calvin nggak mau, ya dia akan ngajak yang lain. Kalau Raymond nggak mau, ya dia akan ngajak yang lain. Nah, mau itu artinya apa? Buka pintu. Seperti Zakheus. Itulah sebabnya kenapa kok kita mulai dari Zakheus. Pertama, mau dulu buka pintu. Tuhan itu masuk dulu. Lalu dia masuk, dia mau kenal kamu, makan-makan di situ. Jadi makan-makan itu maksudnya bukan makan hatimu, makan jantungmu, enggak. Maksudnya ya dia mau kenal kamu, kamu kenal dia juga. Kayak kita makan-makan kan suasananya gimana? Untuk saling sama lah, kamu kayak pacaran gitu, kamu ajak makan kan? Supaya kamu saling kenal pacarmu kan? Iya. Jangan cuma ajak nonton terus kamu tunggu-tunggu dia ya. Gitu. Oke? Nah, ada pertanyaan nggak di sini? Ada? Oke, saya tes ya. Nih, Fitri. Menjadi seperti Zakheus maksudnya apa? Iya, maksudnya gimana? Membuka pintu hatimu, hatimu tuh bisa dibuka. Nggak bisa. Nggak bisa dibuka, terus gimana Kristusnya masuk? Bisa, ya kan? Caranya gimana membuka pintu hati? Mau diajak, terus apa lagi? Hatimu ada pintu nggak sih? Hah? Ya, spiritual lah. Hatimu ada pintu kan? Makanya baru Kristus bisa masuk. Kayak rumah, kalau rumah nggak ada pintu gimana masuknya? Lewat jendela kan? Berarti maling dong. Ya. Nah, Yesus kan bukan maling. Oke, jadi kalau kita mau mengundang Yesus masuk, maka hati kita harus terbuka. Istilahnya ya pintu hati tadi yang dibuka. Apa sih maksudnya itu mempersilahkan Yesus masuk itu berarti apa? Menerima dia dengan iman. Lalu ngapain kalau dia udah masuk? Dia makan-makan nih sama kamu, artinya apa? Berelasi. Kamu kenal dia, dia kenal kamu. Nah, kamu kalau makin kenal dia, berarti kamu makin kenal dirimu. Berarti kamu makin mengenal dirimu yang berdosa. Lalu kamu mulai bertobat. Itu loh maksudnya. Itu seperti Zakheus. Zakheus di sini tobatnya apa? Iya, dia tobat dari segala ketamakan dia akan harta. Jadi nanti kalian baca ya, kisah hidup Zakheus itu ada sampai akhir hidupnya. Oke, kalau di Alkitab kan nggak terperinci kan, dalam tradisi gereja itu ada kisah hidupnya.
gimana matinya, sampai dia setia nggak sampai akhir. Kan kita nggak tahu kalau Yesus sudah keluar dari rumahnya, dia umat lagi nggak? Dia nindas rakyat lagi nggak? Bisa jadi. Tapi ternyata nggak ada kisah hidupnya. Jadi dia mengalami pertobatan yang sejati, bukan palsu. Nah, kita hati-hati. Ya, kita di depan dosen, di depan orang-orang, kalian tuh baik-baik. Tapi begitu di belakang, atau orang tua kalian nggak ada, pendeta kalian nggak ada, dosen kalian nggak ada, kalian tuh kumat. Nah, itu. Yesusnya diusir keluar. Keluar kamu. Ya, sekarang gua udah bebas. Saya nggak mau ada Yesus di dalam. Apalagi Alkitab. Bohong itu semua. Yang penting duit. Yang penting makan enak. Nah, hati-hati. Itu jadi sekularisme, jadi materialisme, banyak godaan. Akhirnya kita membuang Yesus itu. Dia udah masuk nih. Lalu kamu bilang, Tuhan, tolong keluar dong. Ya, kan pintu gua bisa buka lagi kan gitu kan. Keluar. Kamu keluar. Ya, kamu bisa masuk, bisa keluar. Karena ada pintu. Hati-hati. Ya. Hati-hati dengan yang namanya ini. Sekali lagi, jalan seperti ini nggak mudah ya. Ingat, jalan itu seperti kayak orang bersalin. Kamu daki gunung tapi lagi keadaan hamil. Kalau lagi kuat sih enak ya, cepet ya. Ini lagi hamil gimana jalannya coba? Setengah mati ya. Gitu. Nah, makanya banyak sekali godaan ketika kita mau jadi seperti Zakeus. Oke, nah ini Minggu Zakeus ya. Ini ada ikonnya, ini dia manjat seperti ini ya. Lalu Tuhan manggil dia turun. Tapi yang suruh dia manjat siapa? Dia sendiri yang mau. Dia sendiri yang cari Yesus. Nah, mulai kita cari dia. Tuhan, saya cari Engkau. Saya banyak dosa nih. Saya mau Tuhan tuh ubah saya. Gitu. Kamu panjat pohon dulu. Kamu pernah panjat pohon? Jangan panjat pohon maling. Atau panjat pohon cuma nyuri buah. Kayak di kampung ya. Pohon mangga kamu curi habis. Ya, buah mangganya. Enggak. Jadi seperti Zakeus. Panjat pohon kehidupan. Ini apa namanya? Pohon kehidupan. Jadi kalau kamu panjat pohonnya Kristus itu, ya kamu lihat dia. Tapi pohon mangga yang kamu panjat, ya mangga yang kamu lihat. Ya, lalu kamu lihat-lihat, oh nggak ada orang ini. Ya. Oke, lalu kamu petik, kamu simpan. Nah, itu pohon cilaka. Oke, tapi yang kamu panjat ini apa? Pohon Zakeus. Lihat Kristus. Setelah lihat Kristus ngapain? Ajak dia masuk. Jangan cuma panggil-panggil doang. Lalu kamu lewat aja gitu. Kan kita sering panggil teman ya, habis itu siapa dia nggak kenal. So akrab kan gitu. Gitu. Padahal kamu nggak tahu siapa dia. Nah, Tuhan Yesus itu nggak seperti itu. Dia kenal kita, tapi kita belum tentu kenal dia. Oke, nah karena kita harus persilakan dia masuk supaya kita makin kenal dia. Pak, kenal dia itu gimana sih caranya? Mesti lari, ikuti ini. Atau 365 hari ini. Jadi ada dua pilihan. Kamu kalau nggak bisa yang 365, ikuti yang 52. Sama kayak gini. Kamu dikasih peta, ya, atau kompas. Ada kompas, ada peta nih. Silakan kamu pakai. Itu semua berguna. Kompas oke, peta oke. Ada banyak tools ya, ada banyak bantuan. Ya. Nah, ini yang 52 minggu dulu ya. Oke. Zakeus ini ya.
adalah seorang pungut cukai yang kaya di Yeriko. Karena tubuhnya pendek, dia memanjat pohon ara untuk melihat juru selamat lewat. Setelah kenaikan Tuhan, nih, Zakheus menemani Rasul Petrus dalam perjalanannya. Jadi Zakheus setelah Pentakosta itu, Zakheus tetap setia menjadi pengikut Kristus. Ya, sampai akhirnya dia jadi uskup Kaisarea di Palestina. Jadi di uskup di Kaisarea. Kaisarea itu daerah mana ya? Kaisarea di Palestina, di mana ia meninggal dengan tenang. Diperingati oleh gereja setiap tanggal 20 April. Oke, ini Rasul Zakheus. Ini kira-kira mukanya Zakheus, ya, ikonnya. Nah, setelah itu masuk ini minggu orang Farisi dan pungut cukai, Lukas 18 ayat 14 sampai 18. Nah, mengajarkan kepada kita untuk rendah hati, mengakui dosa-dosa, dan meminta belas kasihan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini artinya minggu orang Farisi dan pungut cukai. Nanti kalian baca di blog saya aja, di sini ada penjelasan tentang orang Farisi lebih lengkap ya. Ini sekilas. Oke. Kita tidak melihat diri kita seperti orang Farisi yang selalu merasa benar, melainkan seorang pungut cukai yang berdosa dan membutuhkan belas kasihan atau pengampunan Allah. Dengan kerendahan hati dia memohon belas kasihan Allah sebab dia seorang berdosa dan akhirnya dia dibenarkan atau diampuni Allah. Pengakuan dosa mendatangkan pengampunan. Jadi kalau kita sudah jadi Zakheus, lalu kita ini belajar lagi nih, daki lagi ke sini. Zakheus di sini ya. Oke, mulai nih. Masuk belajar siapa? Belajar jadi seperti pungut cukai. Apa yang kita pelajari dari pungut cukai? Right, kerendahan hati, humility. Nah, humility, belajar dari pungut cukai. Oke, belajar dari kitab suci yang lain, bisa. Belajar dari bapak gereja, bisa. Itu artinya kita jadi orang yang punya pengetahuan. Oke? Nah, kerendahan hati yang kita pelajari di sini. Jadi kalau Tuhan udah masuk nih ke dalam hatimu, tapi kamu nggak mau kenal dia, kamu masih sombong, bisa nggak bekerja? Nggak bisa. Tuhan tuh nggak bisa bekerja. Ya? Nah, setelah itu apa? Minggu anak yang hilang. Nah, ini minggu kemarin tanggal 20. Kita pelajari Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Nah, ini mengajarkan kita apa sih? Untuk kembali kepada Bapa, mendapatkan pengampunan dan pertobatan dari dosa-dosa. Kita semua seperti anak bungsu yang berdosa kepada Bapa, namun hanya dengan cara kembali kepada Dia, kita akan mendapatkan kehidupan. Sebab Dia adalah kasih bagi kita yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa harus diikuti pertobatan dosa. Dan itu menyenangkan hati Allah. Kita adalah anak yang hilang, yang ditemukan kembali, dan hidup kembali ke dalam jalan pertobatan. Jadi kalau minggu kemarin kita baca, kita harus mengakui dosa nih dengan kerendahan hati. Yesus masuk nih. Kita jadi Zakheus, Yesus masuk. Lalu ngapain? Kita ngaku dosa kita. Ya kan? Setelah kita ngaku dosa kita harus apa? Mengalami apa? Pertobatan. Itu seperti minggu anak yang hilang. Anak yang hilang itu kan dia berfoya-foya. Oke? Menghabiskan harta orang tuanya. Nah, ini kalian bisa baca di sini ya. Ini tentang anak yang hilang kembali. Ini ada ikonnya. Tuh, dia berfoya-foya sampai akhirnya dia makan makanan babi. Ya. Nah, tapi akhirnya dia kembali kepada Bapa. Kembali kepada Bapa itulah artinya dia bertobat. Itulah keselamatan itu. Jadi keselamatan itu adalah kita bertobat, artinya kita makin menyucikan dosa kita, tinggalkan dosa-dosa itu. Sama seperti anak yang hilang itu. Tapi kalau kamu nggak jadi Zakheus, bisa nggak?
Nggak bisa. Terus kamu nggak jadi seorang pungut cukai yang rendah hati, bisa nggak kamu mau bertobat? Masih sombong bisa? Jadi ikuti. Jadi Zakeus dulu. Jadi pungut cukai dulu. Baru jadi anak yang Kenapa kok nggak dibalik Pak urutannya misalnya? Misalnya ini ya. Ini kan berurut ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kenapa kok nggak dibalik? Anak yang hilang dulu, baru Zakeus, baru orang Farisi dan pungut cukai. Ya, karena gereja penyusunnya sudah ada aturannya. Nggak sembarangan. Jadi, ya, nah ini udah urutannya. Zakeus artinya apa? Terima Yesus, buka hati, pintu hati. Lalu orang Farisi mengajarkan kita apa? Rendah hati. Terima Yesus, terus rendah hati. Lalu yang ketiga apa? Bertobat. Nah itu urutannya. Bertobat itu artinya apa? Kembali kepada Bapa, kembali kepada Kristus. Sehingga kamu makin menyucikan diri. Itu keselamatan. Ya, jadi jangan dibalik-balik urutannya. Makanya ini dulu, ini. Ikuti. Tadi saya bilang, kalau map-nya ini sudah teratur. Kalau kamu ikuti ini ya kamu bingung nih mau jalan kemana. Ya kan? Lalu yang keempat apa? Minggu penghakiman akhir. Nah, ini cerita tentang dalam Matius 25 ya. Coba kita lihat. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Nah, ini cerita tentang penghakiman akhir ini. Kok gereja suruh kita baca ayat ini? Setelah anak yang hilang, lalu gereja suruh kita baca penghakiman akhir. Nah, apa maksudnya? Gitu. Oke? Nah, pernah baca kan ayat 31-46 itu ceritanya pernah baca tentang seorang raja, ya, ya kan? Nah, kalau enggak baca dulu. Kalau belum coba baca yang keras supaya terekam di sini. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Coba baca. Siapa yang udah ketemu boleh? Ya Duhu ya. Matius pasal 25 dari 21 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan dari kambing, domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberi oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku kemangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau
umpama atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami menjemput engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Iya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, menyala dari hadapanku, hai kaum orang-orang terkutuk, menyala ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku sumbangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, bertanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Oke. Mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang benar. Nah, itu kira-kira kisahnya ya. Nah, setelah nunggu anak yang hilang, nanti kalian bisa baca ya, anak yang hilang ini lebih lengkap di sini. Oke. Minggu penghakiman akhir ini kan udah tahu ya ceritanya kayak gimana tadi. Ini mengajarkan kita apa? Nih, untuk menjadi seperti domba, bukan kambing. Ya kan? Seperti domba yang mengasihi tanpa memandang muka. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan dengan memberi makan, minum, merawat, memberi tumpangan, pakaian kepada orang yang paling hina. Itu inti ceritanya. Domba yang mengasihi tanpa memandang muka. Artinya mengasihi Tuhan dengan memberi makan, minum, merawat, memberi tumpangan, pakaian kepada orang yang paling hina. Kasih adalah buah dari pertobatan kita. Jadi tadi yang pertama terima Yesus. Habis itu yang kedua apa? Rendah hati, mau mengakui dosa kita. Lalu setelah diakui, ya tobat. Tobat itu buahnya apa? Kasih. Gitu. Ya. Kasih adalah buah dari pertobatan. Nah, makanya kenapa kok kita diajari tentang Matius 25 ini, penghakiman akhir. Supaya apa? Supaya kita menunjukkan loh, ini loh, bukti kamu bertobat itu apa? Kamu mengasihi. Ya, kasih adalah buah dari pertobatan kita, dan buah kasih inilah yang menyelamatkan kita dari kebinasaan atau api neraka yang mengerikan itu. Benar nggak tadi kan? Kambing dan domba itu yang binasa siapa? Kambing. Buah kasih adalah syarat lolos dari hari Kristus, yaitu hari penghakiman akhir. Jadi nanti ada hari Kristus. Bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi, itu nggak berlaku lagi. Ya, yang ada nanti hari yang kekal, yaitu hari Kristus. Jadi kalender itu nanti terbuang semua. Sekarang ikuti kalender. Tanggal ini, hari ini, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nanti ke depan, suatu saat nanti nggak ada lagi tanggal-tanggal. Yang ada apa? Hari Kristus. Ya, itulah hari penghakiman akhir kepada setiap manusia, di mana Kristus akan menjadi hakim bagi mereka semua. Ketika kita bertemu Kristus kelak di hari yang menentukan dan menakutkan ini, kita harus telah membawa buah pertobatan atau buah roh itu. Jadi kalau hari penghakiman itu gambarannya itu seperti ini ya, hari penghakiman. Nanti kalian belajar doktrin eskatologi, kita pelajari tentang ikon. Ya, oke. Nah, berarti yang keempat ini kita diajarin apa? Tentang hasil dari pertobatanmu itu adalah kamu mengasihi Kristus dengan cara apa? Merawat, memberi makan, memberi pakaian, ya kan?
kepada orang-orang yang hina. Lalu yang kelima, Minggu Pengampunan Dosa. Ini Matius 6 ya. Coba kita baca Matius 6, 14 sampai 15. Cuma 2 ayat. Ayat 14 sampai 15. Baca cepat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, kamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, kamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Nah, setelah kasih tadi, ini kita ngajarin tentang apa ini? Jelas teks ini mengajarkan tentang apa? Pengampunan. Ya. Nah, kita baca. Ini mengajarkan kepada kita untuk berdamai dengan semua orang, yaitu mengampuni kesalahan orang lain. Nah, pengampunan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita memang orang berdosa yang tidak layak diampuni, namun Allah telah mengampuni kita. Kita wajib mengampuni dosa orang lain karena kita sendiri juga berdosa dan butuh pengampunan Allah. Jika kita tidak mengampuni, maka Allah juga tidak mengampuni, sebab kita telah menjadi orang munafik di hadapan Allah. Ya, dalam Matius 7 1 sampai 5. Bahkan sebelum kita meminta ampun kepada Allah, kita terlebih dahulu harus berdamai dengan sesama kita. Ya, Matius 5 23 sampai 24. Mengampuni orang lain artinya kita berbuat seperti yang Allah berbuat untuk kita, dan dengan demikian dosa kita juga diampuni Allah. Sehingga kita dan orang itu sama-sama mendapat kasih Allah dan hidup di dalam kekudusan. Oke, jadi kamu lihat di sini ya, Minggu Pengampunan Dosa. Itu artinya kamu mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain itu salah satu buktinya apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sehingga apa? Sehingga dia juga mendapatkan kasih lewat kita. Jadi bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi kita ajak orang lain juga diselamatkan. Oke? Nah, ini tentang ini ya, 5 minggu ini penjelasannya. And then setelah itu kita masuk ke masa apa? Hah? Masa apa? Masa Lent. Namanya apa? Nanti ini kan 5 minggu ya. Terus ini tanggal 6. Habis itu tanggal berapa? 13 Maret. Nah, 13 Maret, berarti bulan depan nih, kita masuk masa puasa. Apa? Puasa. Loh, gereja ada puasa juga Pak ya? Kayak agama Islam loh ini. Iya. Justru Islam yang ikut-ikut kita gitu loh. Ya. Jadi kalau di Islam itu ada 1 bulan puasa penuh, kita lebih dari 1 bulan. Itu 40 hari puasa. Itu namanya masa Lent. Apa? Lent atau Great Lent. Puasa besar. Atau puasa itu persiapan menyambut Paskah. Nah, gambarnya itu seperti ini. Kita ada persiapan nih. Ya. Nih. Nanti Paskahnya di sini. Nah, tapi ada persiapannya. Persiapannya itulah sebelum masuk ke puasa, kita udah ada persiapan 5 minggu ini. Ini namanya masa Triodion atau Pre-Lenten. Ini namanya Lenten. Apa? Lenten atau Great Lent. Ada berapa minggu? 5 minggu ya. Lalu Sabtunya Sabtu Lazarus. Oke. Nah, minggu pertama itu minggu namanya Minggu Ortodoksi. Nanti kalian bisa baca semua di saya lihat. Nah, ini kalian bisa baca di sini. Ini beli bukunya, jangan cuma beli baju aja. Ya, ini harganya berapa?
750.000. Nah, ini ada di sini semua tentang kalender gerejanya, terutama tentang Paskah tadi ya, perjalanan Paskah ini. Dan tadi ada perayaan-perayaannya. Nah, ini ada di buku ini ya. Mungkin ada yang sudah pernah beli nggak nih? Susan ya. Yang lain, jadi kalau ada duit kalian bisa beli supaya cepat habis buku ini. Oke. Nah, di sini di buku ini ada saya buka deh ya. Ini nah, ini ada oke, ada namanya Minggu Lent atau puasa besar. Biasa kalau di gereja karismatik itu ada tuh mereka 40 hari berpuasa menyambut Paskah. Itu bagus. Ya. Atau kalau di gereja-gereja Katolik itu ada namanya mulai dari Rabu Abu. Pernah dengar kan? Ya. Ya, dari Katolik bukan? Bukan ya, GBT. Tapi di sana banyak Katolik ya. Nah, pernah dengar nggak puasa Rabu Abu itu? Ya, itu artinya puasa menjelang Paskah. Ya. Nah, kebanyakan di gereja Protestan itu udah nggak dihilangkan puasa itu. Hanya bagi yang mau aja gitu. Jadi nggak dibuat aturannya yang gereja, misalnya kayak di Katolik, di Ortodoks, di mungkin sebagian gereja-gereja Pentakosta itu masih ada. Itu bagus ya. Jadi ada 5 minggu puasa. Nah, ini kalian bisa nggak puasa ini? Nah, puasa Indomie 40 hari. Oke, nah, tapi nanti kita ajarin puasa itu bukan berarti nggak makan, nggak minum sepanjang hari. Itu puasa yang ketat. Tapi ada puasa yang tidak makan daging, tidak makan keju, tidak makan hasil hewan ya, misalnya telur, keju, susu gitu. Jadi hanya makan vegetarian, sayur-sayuran. Nanti mulai tanggal 13 Maret. Oh iya, itu udah puasa. Vegetarian. Maka di sini gampang kalau mau belajar puasa. Oke. Nah, tapi waktu kita belajar puasa, ya 40 hari itu atau 5 minggu itu ada minggu-minggu apa saja sih? Nah, ini menariknya adalah ada minggu ikon, nanti ada minggu ortodoksi, ya kalau digambar itu seperti ini, atau minggu palamas. Itu mau ortodoksi ini minggu ikon. Nah, kenapa kok kita peringati tentang minggu kemenangan ikon? Tentu ada sejarahnya. Karena apa tadi? Kita diingatkan lagi, kenapa kita melakukan puasa? Kenapa kok kita mesti ngampuni? Kita mesti rendah hati, tadi segala macam itu. Kenapa? Ingatin lagi, kita adalah ikon Kristus. Jadi waktu kamu berperjalanan nih, aduh, makin capek karena udah mulai puasa ini. Belum dalam keadaan hamil lagi kan? Benar nggak? Disuruh puasa nih. Nah, gereja ingatin, tetap semangat, tetap berjuang. Karena kamu adalah ikon Kristus. Luar biasa nggak? Kalau kamu ikuti kalender ini, kamu makin ngerti, kamu akan jalannya itu menujunya. Oke? Tapi kalau kamu nggak ikuti ya kamu kayak gini, bingung.
Akhirnya bingung sendiri. Ini salah, situ salah, salah. Maju mundur kena semua. Gitu. Oke? Ya. Nah, makanya kalian beli buku ini supaya nggak di sini loh. Ya, ada ya. Oke. Maksudnya ikuti kalender gerejanya. Tapi mesti ngerti. Ini kalian ngomong apa sih? Ya kan? Nah, ini adalah hari-hari besar kita sebetulnya. Jadi hari besar kita itu bukan cuma Natal, Paskah, Pentakosta gitu doang. Ada banyak. Ya, ada banyak sekali. Nah, ini yang mau saya ajarkan. Supaya kalian tuh punya gambaran. Oh iya, jadi orang Kristen itu ternyata Tuhan itu sudah kasih jalannya ini. Ikutlah aku. Ya udah, kita tinggal ikuti. Enggak bingung kayak gini loh. Ya, akhirnya sampai banyak orang Kristen tuh cari dukun lah, cari inilah, cari itulah. Kenapa? Karena nggak punya pegangan. Jadi, ya banyak orang-orang Kristen itu. Saya dengar di Nias itu bapaknya tatung, anaknya pendeta kan gitu. Ya gitu. Ya. Kan kalau di Nias itu banyak yang cari dukunnya. Masih banyak. Gitu. Oke? Nah, ini minggu ikon. Kita diingatkan lagi, ingat kamu tujuan kamu tadi jadi seperti Zakheus, jadi seperti anak hilang, apalagi kamu adalah ikon Kristus. Lalu kita peringati Minggu Gregory Palamas. Loh, apa ini? Minggu Gregory Palamas. Nah, Gregory Palamas mengajarkan kita tentang anugerah. Apa? Anugerah. Nah, berarti waktu kamu menjadi ikon Kristus, kamu jangan lupa, kamu nggak berjuang sendiri. Kamu berjuang sama siapa? Bersama dengan Allah. Tadi ada yang nuntun, siapa itu? Pemandunya kan? Siapa itu? Roh dalam wujud anugerah Allah. Itu dia. Jadi, nah makanya minggu berikutnya tanggal berapa tuh? 20 Maret kita peringati apa? Minggu tentang Gregory Palamas. Seperti apa Minggu Gregory Palamas? Nah, ini nanti kita nggak punya waktu ya, bahas ini semua ada di sini. Saya harap kalian bisa baca ya. Nanti saya kasih filenya, ini juga ada filenya. Kalau nggak mau beli bukunya. Ya, biasanya kalau udah dikasih file ya bukunya nggak laku. Oke, setelah itu apa? Minggu Salib. The Sunday of the Cross. Lalu kita baca apa? Jangan lupa ini bacaannya Ibrani 4, Markus 8 dan seterusnya. Jadi selalu ada bacaan kitab sucinya. Tadi saya bilang kitab suci ini kan banyak. Yang mana yang mau kita baca dulu? Nah, ini gereja sudah ngatur. Nanti yang 365 hari ini juga ada setiap hari. Ya, makanya di artikel yang saya bagi setiap hari ini sama kalian tuh saya nggak tahu kalian tuh baca nggak ya. Biasanya saya lihat di statistik itu cuma 3-4 orang yang buka. Dari 140 anggota, itu cuma 4 orang yang baca. Berarti 0,1%. Nggak sampai 10%. Ya. Ini kalian ini nggak pernah baca saya yakin. Nah, desain itu kalian klik di situ selalu ada apa? Bacaan, misalnya kan di situ kemarin itu apa? Ada Yohanes, ada Lukas, itu bacaan yang ini 365 hari, setiap hari ada renungannya. Oke, jadi tolong dibaca. Ini spiritual formation kan. Sekali lagi kalau kalian nggak mau, saya nggak bisa paksa. Kan tadi saya bilang Tuhan ngajak kita nih, you mau ikut nggak? Terserah kamu kan gitu. Benar nggak? Christoph, dia ajak kamu mau ikut nggak? Iya. Saya bagi misalnya kayak renungan ini setiap hari ya. Ada tentang stay-nya ya kan, cerita pahlawannya, pahlawan imannya orang kudusnya. Lalu di bawahnya ada apa? Selalu ada refleksinya, lalu ada bacaan ayatnya kan. Misalnya kemarin hari ini apa?
Kemarin hari Minggu. Minggu anak hilang, benar nggak? Hari Sabtunya apa? Tuh. Apa? Hari Sabtunya kita baca nih dari Rasul Akipus. Hari Sabtu itu tanggal berapa kemarin? Oke. Nah, 19 Februari. Tuh. Kita ada di sini. Ini cerita Akipus itu siapa? Kan ada di Alkitab itu Akipus. Filemon, ya Advia itu istrinya. Nah, itu ada refleksi. Nah, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Lukas 20 ayat 45 sampai Lukas 21 ayat 4. Ini apa ini? Ini namanya leksionari. Tadi kan ada feast, ada leksionari. Nah, leksionari untuk hari Minggu nih. Untuk hari Minggu tanggal 13 Maret itu apa? Nih, Ibrani 11, lalu Yohanes 1. Kan gitu. Itu ada leksionarinya. Lalu minggu depan, tanggal 20-nya, leksionarinya apa? Ibrani 1, Markus 2. Udah dikasih petunjuk gitu. Tinggal kalian baca. Itu yang hari Minggunya doang. Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, Sabtu. Nah, ini di sini ada. Setiap hari saya bagikan di grup. Tapi saya lihat paling cuma 4 orang yang baca. Udah bikin WordPress belum kalian? Hah? Kan saya suruh share linknya di WordPress kan? Bisa nggak kalian bikin ini? Ini yang kumpul berapa orang? Alvin, ini di WordPress kak? Bukan ya? Di Word ya? Linknya gitu. Bikin. Tinggal masukkan aja ke WordPress-nya ini. Ya, udah punya WordPress belum? Yang lain? Hah? Belum. Bikin. Ya. Tinggal kalian write di sini, nanti pindahkan. Supaya apa? Supaya linknya ini bisa kalian bagikan, orang lain bisa baca. Ya. Nah, ini di WordPress ini seperti ini. Ini setiap hari ada. Gitu. Tapi kalau kalian nggak mau baca, nggak mau seperti Zakheus, ya Tuhan Yesus nggak bisa apa-apain. Tuhan Yesus nggak bisa apa-apain, apalagi saya gitu. Ya gitu. Ya. Nah, kalau baca misalnya students ini ada berapa? Kalian katakan hari ini yang pakai handphone 20 orang lah. Saya yakin nggak sampai 1% yang baca. Itu makanya gunanya kenapa kok saya share di grup ya. Supaya kalian itu baca tiap hari ada gitu leksionarinya. Isi? Ya. Nah, jadi saya harap kalian kelas ini tolong perhatikan itu. Ya. Setiap hari. Tapi nggak perlu lah dilapor-lapor gitu. Ya, yang kalian kasih laporan itu pelajaran hari ini aja gitu. Tapi kayak gini, Senin sampai Minggu, terus dapat apa kalian? Baca leksionarinya yang harian ini. Itu. Nanti di mana? Nah, nanti saya kasih filenya ya. Ini di buku ini sudah ada ini leksionarinya. Setiap hari baca ayat apa, di kitab mana, baca aja ayatnya. Atau mungkin Reja di Purwokerto sudah ada ya bacaan Alkitabnya kan? Nah, itu juga bisa diikuti. Oke, itu namanya leksionari setiap hari, ya. Tapi itu beda versi dengan yang ini. Oke. Yang study Bible yang ini. Atau kalian kalau enggak lihat di website. Ini websitenya ada. Nah, ini kan Sunday of the Prodigal Son, minggu anak yang hilang. Minggu kemarin tanggal 20. Nah, ini dia Lukas
15. Ini bacaannya. Besoknya gimana, Pak? Besoknya tinggal klik aja kalendernya. Kalendernya gimana ya? Atau yang ini aja, lebih gampang, yang OCA ini. Oke, nah ini hari ini tinggal kalian pilih klik ini ya, Crypto Readings. Ini hari ini. Hari ini baca apa? 1 Yohanes 2 sama Markus 11. Ayat 1 sampai 11. Nah, ini tinggal klik kalian baca. Oke? Atau nih 1 Yohanes 2. Dia selalu ada surat sama Injil, Gospel. Surat Injil atau kalau enggak yang kitab PL campur dengan yang Injil. Nah, gitu. Nah, ini. Oke? Nah, ini tolong dilatih setiap hari. Baca. Ya, baca ayatnya ini. And then isinya renungannya kayak apa? Nah, misalnya kalian bisa ikuti yang saya bagikan setiap hari itu di Saint. Mau baca nggak? Pernah baca? Berapa kali? Jarang. Oke. Nih? Ya, Pak, jarang. Nih? Biasanya udah dimarahin atau saya kasih tugas saja ya. Oke, saya kasih tugas. Kan seminggu berapa? 7 ya. Nah, 7 itu wajib baca, lalu diringkas, lalu dikumpul. Baru baca, kalau enggak baca. Kan kalian masih digituin, mesti diancam-ancam. Kalau nggak baca, nggak kumpulin, nilainya F. Ya, kan mesti diancam-ancam. Kalau ngomong yang baik-baik nggak pernah dengar. Gimana? Saya buat kalian tuh nggak berkutik di sini. Kamu nggak bisa main game lagi. Karena kalian terlalu santai di sini belajar. Saya lihat. Jalannya santai, kerjanya santai, belajarnya santai. Harus tahu dicambuk. Ya, pakai rotan dulu guru saya, didik saya tuh pakai rotan. Maka jadi seperti ini. Ya, nanti saya masuk penjara kalau kalian lapor. Oke, gimana supaya kalian tuh bisa baca leksionari? Ada ide dari kalian? Saya nggak mau ngancam-ngancam karena ini masalah spiritualitas. Tuhan aja ngajak kita, dia nggak maksa, ngajak doang. Mau? Oke. Enggak, ya sudah. Nah, gimana kalian tuh bisa baca? Berarti harus punya apa? Kemauan. Kemauan itu kadang-kadang ya harus dipaksa memang. Tapi masa udah umur segini kalian mesti dipaksa? Mesti dipaksa masih ya? Pak, paksa aja, kalau enggak saya nggak jalan ini, Pak. Ada yang gitu loh. Ya kan? Benar nggak dulu? Kayak kemarin. Harus 1 artikel 1 bab. Apa? Selesai ya kan? Dipaksa kan? Diancam-ancam. Kalau nggak lulus nilai kalian. Tapi semester ini ya, mau diancam lagi. Atau gimana? Kamu Eka, baca nggak? Jadi ngapain kamu masuk grup itu? Keluar aja. Nggak pernah baca. Kenapa? Kenapa kok jarang? Nggak ngerti, atau nggak suka, atau apa? Nggak paham. Oke. Masa baca cerita Santo ini nggak ngerti ceritanya?
dia dibunuh kapan gitu. Kayak kamu baca di film gitu. Oke, masih mending lah ya. Tapi bukan nggak mau kan? Oke, ini Fitri jarang. Kan saya udah pernah bilang yang semester lalu kan, itu wajib lah baca. Jadi kalian tuh mesti laporin ya, laporin aja. Karena ini masih di bawah bimbingan saya, jadi saya berhak atur-atur ya. Kecuali kalian nggak ada di kelas saya. Nah, itu terserah lah, mau ikut jalan ini ya sampai jatuh ke jurang terserah. Nah, tugas mingguannya kan ini ya, karena saya udah bikin capek-capek. Kalau yang baca cuma 4 orang, ya lama-lama grupnya saya hapus saja dah. Ya, ngapain saya kasih mutiara sama babi? Nanti, kalian babi atau manusia? Oke, bukan babi kan? Babi makannya apa? Makanan babi ya kan, bukan mutiara itu. Oke, tapi kalian dikasih mutiara berarti kalian orang yang cantik kan gitu kan, orang yang berharga. Kamu mau pakai mutiara atau makanan babi? Ya, jadi kalau saya tiap hari kasih makanan yang bagus, tapi babi yang makan bukan manusia, yang repot. Nah, tugas mingguannya saya kasih lapor Senin sampai tanggal berapa? Misalnya minggu ini tanggal berapa? Mulai hari Senin hari ini tanggal berapa? Tanggal 21. Berarti tambah 7 hari berapa? Februari ada 28 nggak? Ada ya? Oke, ini tanggal 28. Berarti 7 hari kan? Nah, kalian tulis di sini. Baca berapa? Misalnya, jujur tapi ya, saya baca cuma 5 Pak. Tulis 5. Bacanya boleh masuk yang lain. Hah? Enggak, kan itu kan masuk di grupnya kan. Emang hilang? Enggak. Itu tandanya kamu malas. Ya. Oke? Jadi kalau kurang dari 7, ya saya suruh baca lagi. Itu wajib baca. Kenapa? Karena di dalamnya ada leksionari soal. Bukan hanya ada leksionari, ada perayaan-perayaannya kan, ada feast-nya. Misalnya hari ini perayaan apa? Sen apa? Hah? Hari ini perayaan Sen apa? Nih, saya belum bikin ya. Ini Timotius, gitu. Oke, kemarin minggu anak yang hilang. Hari ini apa? Timotius. Oke, dan macam-macam. Ada Makarios. Nah, ini bahannya yang saya ambil biasanya di sini. Ya, jadi saya mau kalian di kelas saya ini baca perayaannya apa, leksionarinya apa, every day, karena kita mau ikut pola. Apa? Leksionari. Kalau di asrama kalian punya apa? Silakan, saya nggak anggap itu. Tapi yang saya anggap, yang saya punya. Yang mana? Leksionarinya, ya, yang saya bagikan tiap hari. Ya kadang-kadang saya nggak sempat 2 hari sekali, tapi itu selalu berurut ya, tidak pernah miss gitu. Oke, saya udah tawarin siapa yang mau buku C ini aja, kalian nggak pernah minta. Gitu. Jadi kalian kayak gini-gini ya, pasti suka gitu, pasti mau, pasti seperti Zakius. Karena kalau enggak, ya saya kayak buang mutiara sama babi aja. Kan kalian bukan babi kan? Atau anjing? Enggak kan? Orang kan? Gitu. Nah orang pakainya mutiara bukan makanan babi.
Mau kamu dikasih mutiara perhiasan? Lu mau dong, ya kan? Oke. In the spiritual life, dalam kehidupan spiritual itu, ini kayak makanan yang berharga gitu. You have to read it. Itu maksud saya. Daripada kamu buang waktu main game, main gadget, main Facebook, main medsos yang nggak jelas, pasang status timbul masalah, better kamu baca. Serius. Gitu. Wong tinggal klik di sini. Udah buka. Kamu baca aja 10 menit. Gitu. 5-10 minutes. Ini kan nggak panjang ini, bukan 10 halaman, paling 1 halaman. Ya. Tapi kalian udah anggap sepele gitu loh. Males lah, bosan tiap hari gitu terus. Oke. Jadi kalau berhenti, kita kan lagi mendaki ya. You stop. Kamu mau lanjut udah susah banget. Ya, kalau kamu daki gunung, kamu berhenti, berhentinya bukan 5-10 menit, 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, lama-lama kamu netep di situ dah. Mau lanjut lagi males. Oke? Ya. The spare your time. Kasih waktu. Kasih waktu untuk your spiritual life. Mau tinggal baca, saya belum suruh kalian bikin sendiri loh. Gitu, ya. So this is our formation, latihan namanya apa? Latihan rohani. Nah, gimana kalian tuh dimuridkan tuh seperti itu. Oke, next week kita akan baca ini semua, kita akan pelajari minggu-minggu ini. Lalu ada minggu-minggu apa saja ini? Sampai 52 minggu. Ya, kita selesaikan ini. Dalam setahun itu 52 minggu itu apa aja sih Pak yang diajar gereja? Nah, kalian tahu. And then, setiap hari itu apa saja sih Pak yang saya mesti baca? Nah, itu namanya leksionari. Nah, ini yang di sini, ini 52 minggu nih. Tuh. Sampai minggu Pentakostanya ada 32. Berarti sisa 20 minggu itu ada minggu Paskah, minggu yang lain, minggu menjelang Natal dan sebagainya. Jadi ada circle-nya, ada kalendernya. Nah, kamu sebagai orang Kristen mesti ngerti. Jangan cuma tahunnya Natal 25 Desember doang tahun. Lalu ada perayaan-perayaannya. Yang paling utama itu ada 12. Bukan hanya Natal saja. Natal salah satunya. Nah, termasuk 12 ini. And then ini perayaan-perayaan yang lain yang lebih kecil. Nah, ini ya. Nah, nanti untuk leksionarinya itu yang perayaan-perayaan. Jadi ada 3 ya, saudara ingat. Ada 52 minggu, lalu ada 12 perayaan. Kalau 12 perayaan sudah ada di sini. Lalu ada mingguan, berarti 52 minggu ya kan? Dalam setahun. Lalu ada perayaan. Perayaan itu 12 yang besar, yang kecil-kecilnya banyak. Ya, setiap hari itu yang saya bagikan. Lalu ada apa lagi? Bacaan kitab sucinya. Yang disebut leksionari. Nah, ini 3 bagian ini. Apa saja? 52 minggu, lalu 12 perayaan, lalu 365 hari itu leksionari. Gitu. Nah, leksionarinya mulai sekarang harus dikerjain, harus baca. Karena saya sudah bagi. Ya. Gitu. Baca rapor. Kalau kurang dari 7, nah kalau bohong masuk neraka. Kalau jujur dapat nilai A. Oke. Ya. Jadi kalau jujur, 7 hari bagus. Nanti saya tanya. Enggak, dari 7 hari itu kamu baca scene apa yang berkesan. Kamu bisa cerita di situ. Di sini. Ya. Saya berkesan, kemarin saya baca itu hari Sabtu, Saint Archipus, Saint Advia, Saint Philemon. Wah, itu luar biasa itu orang-orang. Zaman dulu
di gereja itu ibadah itu di rumah-rumah. Nah, mereka menyediakan tempat jemaatnya, ya kan? Nah, kita harus punya spirit seperti itu, ya. Nah, itu Saint Philemon, Advia itu istri yang sangat setia. Oke. Nah, gimana dengan Archippus? Ada di situ. Ya. Nah, jadi saya harap kalian itu pelajari spirit orang-orang martir itu, orang-orang kudus itu. Oke, supaya kalian ya tadi semakin mencapai apa namanya? perfection. Ya, kalau kalian bacanya yang lain-lain itu repot. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita selesai ya.